kampasnya aman ya. Nah, ini proses pemasangan daripada plat cover dan kampas koplingnya. Diratakan Tri, angkat Tri. Nah, terus. Iya. Satunya lagi pasang dulu bautnya. Nah, satunya itu. Nah, iyalah, wajahnya Tri pun masuk nanti di YouTube terkenal sak dunia. Nah, setelah itu dikencangkan semua baut-bautnya. Proses pemasangan daripada cloud cover. Ini cloud cover setelah dipasang tadi, kita pasang ke flywheelnya. Memang ini cukup berat sehingga perlu beberapa orang untuk mengangkatnya dan mengencangnya. Setelah itu 6 buah bautnya itu kita kencangkan sesuai dengan momennya. Ya. Sekarang kita melakukan pemasangan penyetelan daripada kuku macan ini. Biasanya orang bilang kuku macan atau plat rilisnya. Ini kita setel dengan merubah ini, mengencangkan atau mengendurkan. Nah, jarak yang kami menggunakan jangka sorong yaitu sekitar 29 mili. Ini sangat krusial. Ini kita lihat, apabila dia di-adjust, dia akan bergeser naik dan turun. Baut ini kita adjust baut ini, dia akan menggeser ini naik dan turun. Kita gunakan ukuran 30 mm. Jarak 30 mm, jarak antara kuku macan dengan, kita lihat dilakukan penyetelan. Nah, ini kita lakukan. Nah, begitu dikencangkan dia akan naik ya. Turunkan kembali. Kita ikuti standarnya. Tiga-tiganya harus sama. Ya, cukup. Kemudian ini yang jauh kita setel juga. Nah, ini harus sama antara kuku 1, 2, dan 3. Dia ada 3 kuku macan. Kalau dia tidak sama, maka daya angkat kampas kopling tidak merata. Jadi ini sangat krusial penyetelan ini. Tidak boleh juga terlalu tinggi. Apabila terlalu tinggi, maka dia akan pada saat di-adjust di atas akan bermasalah. Dia akan berpengaruh ke setelan kopling yang di unitnya. Jadi ini kita gunakan standar 30 mm jarak antara kampas dengan kuku macan ini. Ini sangat penting, dia harus betul-betul rata sama, 3 ini harus rata. Jadi kita gunakan jangka sorong yang kita kunci supaya bisa rata. Nah, setelah betul-betul kencang dan rata, kita lakukan pengencangan ini baut penyetelnya agar posisi daripada lever ini tidak akan bergeser lagi. Posisi ini tidak akan bergeser lagi bila kita kencangkan ini. Kalau tidak dikencangkan, baut 17 ini pada saat beroperasional kita takutkan dia bergeser sehingga setelan lever ini akan berubah, mengakibatkan daya cengkram kopling tidak normal atau tidak optimal. Sedangkan untuk PTO ini kita adjust sekitar 69. Pengajasannya itu dilakukan dengan mengencangkan baut ini. Baut ini kita kencangkan, dia akan berubah ini posisi ini. Nah, ditekan dia akan naik, nah, diturunkan, dia akan turun. Juga harus sama, 1, 2, 3 ini harus sama agar daya cengkram PTO juga baik. Nah, ini kunci yang digunakan, kita menggunakan kunci 13, 14, dan 17 untuk penyetelan kuku macan. Orang bilang kuku macan ini, atau lever untuk PTO dan lever untuk kopling. Jadi ada 2 lever untuk cloud cover dan PTO. PTO ini kita gunakan setelan 69 mm, jaraknya dari sini ke
kopling dari ujungnya sampai ke dasar kampas. Sedangkan untuk flat copper kita gunakan 30 mili karena ini modifikasi sehingga kita tidak takutnya dia menyentuh. Jadi kalau standarnya dia sekitar 26 sampai dengan 29 mm. Tapi karena ini kita modifikasi, maka kita tinggikan sedikit supaya dia tidak menyentuh ini pada saat dioperasikan. Pemasangan kampas ini namanya perkawinan antara mesin dan transmisi. Nah, ini kita lakukan perkawinannya. Ini harus perlu banyak personil karena dia menyatukan antara mesin dan transmisi. Setelah kita ganti, nah ini harus betul-betul pas, presisi. Karena apabila dia kurang pas akan sulit memasukkannya. Nah, ini namanya perkawinan. Ini pipamu nyangkut. Ini loh pipamu. Nah, tarik keluar dulu. Ini kemana ketarik ini? Iku kan wingi ketarik yuk lurus. Ini gasnya sih. Gasnya dulu. Gas gini ya? Besar ya? Gasnya di dalam. Yo, guys. Nah, ini harus sambil digoyang karena posisinya dia menyatukan dua hati yang berbeda, harus digoyang. Ada yang incang toh, digoyang ini. Kelak. Orang maju. Turun dikit lagi, turun dikit aja lagi. Hancurkan. Turun dikit dongkraknya, turun dikit saja. Goyangnya sampai pantat-pantatnya. Yuk. Ayo, taruh kotak muter iki. Ayo. Tuh, bahaya Rai. Kelak kok ini. Ini kan agen jungkel titik ya. Lurus ya, guys, lurus aja. Lok yang barang ya lurus sih. Kadang panik kir ya. Kita cuman Naikkan dongkrak dikit. Hah? Naikkan dongkrak dikit. Heeh. genjot apa nih? Ngarepe. Ya. Yuk. Nah, yuk. Ya, Woi. Nah. terus. Nah. Wes ya, di-track. Ini sudah rapat. Nanti kita kencangkan Kono bautnya, dengan kono. baut, dia akan otomatis akan ke atas sendiri. Dengan mengencangkan baut ini, dia otomatis akan rapat sendiri. Rapat dengan sendirinya. Dia tertarik karena posisi hub dengan kampas kopling sudah rata. Kita kencangkan atas dan bawah supaya rapatnya itu benar-benar rapat. Nah, setelah itu kita lakukan pengencangan keseluruhan baut-baut yang ada. Kita kembalikan lagi ke posisi semula dan unit sudah siap dioperasikan dengan kampas kopling yang baru. Nah, ini untuk koplingnya ini bisa setel, jadi dia berpengaruh. Apabila kampas kopling dia itu masih baru, dia posisinya paling atas. Semakin tipis kampas kopling, dia akan disetel ke bawah agar posisi pre-playnya ini sesuai dengan standar, sekitar 10 sampai 20 mm pre-playnya. Jadi apabila kampas kopling semakin tipis ini, maka dia akan semakin ke bawah karena posisi daripada kupu itu akan semakin naik. Jadi ini memang dia setelannya banyak. Jadi posisi standar 26 sampai 30 ini segini. Nah, apabila dia semakin tebal, semakin tipis, maka semakin panjang ini. Inilah untuk penyetelan
free play daripada kampas kopling itu. Ya, unit sudah siap dioperasikan dan akan berangkat ke lapangan untuk melaksanakan pemungutan buah. Jadi setelah kita pasang kampas kopling dengan modifikasi dan plat koper yang modifikasi, ternyata unitnya dapat beroperasional dengan normal.